Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Kehidupan agar hidup lebih hidup. Topik kali ini adalah bahaya penyesatan. Yesus tahu dari mana ia datang dan kemana ia harus pulang. Cerita rakyat menuliskan ada seorang pemuda masuk ke dalam hutan untuk mencari harta karun. Dari rumah ia membawa setengah karung jagung di pundaknya. Setiap 10 meter ia taburkan jagung ini, kemudian dia berjalan lagi, kemudian ia berjalan lagi. Namun apa mau dibilang, sebagian jagungnya dimakan oleh burung dan ayam hutan, sebagian lagi terbawa oleh air hujan. Kisah cerita, dia tidak menemukan jalan pulang. Coba kalau yang dibawa pada saat itu pete gitu ya. Nah, mungkin tidak dimakan burung dan tidak dimakan ayam hutan, atau mungkin dia bawa sekarung cabai gitu. Mungkin dia akan mendapatkan jalan pulangnya. Nah, bukan hanya itu, ternyata benih-benih jagung tadi di bawah air hujan, kemudian tumbuhnya berantakan di banyak tempat, bahkan di tempat yang lembah paling dalam. Dalam dunia nyata banyak orang mempersiapkan perjalanan untuk berangkat tetapi tidak mempersiapkan persediaan cara pulangnya. Berapa banyak orang yang memaksakan diri ingin pulang kampung musim lebaran lalu, sekalipun masa PSBB, dan ujung-ujungnya waktu mau pulang ke ibu kota habis persediaan, tidak punya duit. Pulang ke kota akhirnya jual ayam, jual kambing, kemudian jual jagung juga. Lalu mereka berpikir memang ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Nah, karena ongkosnya tidak cukup, maka terdamparlah ia di kota sebelum tujuan. Sama saja dia tersesat karena tidak sampai kepada tujuan. Itulah gambaran tentang dosa. Meleset, tidak tepat sasaran, tidak sampai tujuan. Karena seriusnya dampak orang tersesat, maka Yesus sangat tegas terhadap para penyesat. Sebagaimana tertulis pada Matius 18 ayat 6 dan selanjutnya. Ayat 6 katakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Waktu itu menggiling gandum, menggiling anggur, menggiling padi, menggiling jagung, tidak pakai selepan listrik diesel seperti sekarang, tetapi batu besar yang dibentuk bulat, kemudian dia putar menggunakan tenaga manusia atau tenaga sapi, kemudian batu yang sedemikian berat itu untuk menindis barang-barang pertanian tadi, sehingga akan mereka hancurkan untuk menjadi tepung atau diambil sari airnya. Itulah sebabnya pada akhir perikop ini di ayat 11 Matius memberi keterangan serius juga bahwa karena itu anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jujur itu harga mati, tetapi bahaya terlalu polos adalah mudah ditipu. Dunia pasti tidak senang bila anggotanya menyeberang masuk ke kerajaan surga. Dunia pasti berusaha merebut kembali. Nah, syukur kepada Tuhan karena Yesus tahu menjaga miliknya, ayat yang ke-10. Dan dia tahu pula menghukum para penyesat, ayat 6-7. Namun jangan sampai hal itu membuat kita lupa bahwa kita bertanggung jawab menjaga diri agar tidak disesatkan, ayat 8-9. Dalam kerajaan surga juga tidak berlaku standar dunia tentang kesempurnaan fisik sebagai keindahan. Karena itu cacat secara fisik itu tidak mempengaruhi surga atau neraka. Oleh karena itu Yesus memperingatkan para muridnya, bila ada anggota tubuh yang menyebabkan berdosa, ia harus memenggal anggota tubuh tersebut sehingga tidak menghalangi pertobatannya. Kalau matamu membuat kamu berdosa, cungkil dia, lebih baik kamu masuk ke dalam surga tanpa mata daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka, atau tangan segala macam. Ingat bahwa anggota tubuh kita juga potensi untuk menyesatkan hidup kita sendiri. Karena itu berjaga-jaga itu bagus. Orang Jawa bilang eling lan waspada. Nah, sak bejo-bejone wong lali isi eling wong sing waspada.
Selupa-lupanya orang, seuntung-untungnya orang lupa, lebih untung kalau orang itu masih waspada. Dapat dikatakan bahwa sia-sia memuaskan diri dengan segala keinginan dunia bila roh kita tidak mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga. Keinginan duniawi akan membawa kita kepada kebinasaan. Ayat 8. Jangan sampai kita terhitung sebagai penyesat karena tidak rela meninggalkan segala keinginan yang membawa kepada kebinasaan. Mungkin bukan hanya kita yang binasa, tetapi juga anak-anak Tuhan yang lain. Yesus memberikan peringatan keras bagi para penyesat. Apabila menyesatkan anak-anak kecil yang percaya kepadanya, ini bisa berbicara tentang orang-orang percaya yang baru bertobat. Karena anak-anak paling mudah disesatkan. Penemuan kembali mereka yang tersesat akan mendatangkan sukacita besar di bumi maupun di surga. Tugas kita sebagai anggota kerajaan surga adalah taat pada sang raja. Kita harus siap diutus untuk mencari yang hilang, merebut kembali mereka yang disesatkan dunia, dan saling menjaga agar tidak ditipu oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.